Marlina. Marlina, pendeta mau bertanya. Ka'bah di zaman Musa dituliskan salah satu lapisan atapnya adalah kulit lumba-lumba. Ini dia tadi. Tapi Alkitab bahasa Inggris tulis badger atau musang Luwak. luwak. Yang betul yang mana ya pendeta? Ya, ini adalah suatu hal yang memang setiap versi Alkitab menerjemahkan dengan beda-beda. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia disebutkan kulit lumba-lumba. Kalau di beberapa versi bahasa Inggris ada yang menyebutkan dalam bahasa Indonesianya adalah betul yang ditanyakan Saudari Marlina, kulit luwak atau musang. Tapi ada juga versi bahasa Inggris yang mengatakan itu adalah kulit kambing, ya, goat skin. Ada juga versi yang mengatakan itu adalah kulit dari sapi laut, ya. Jadi atau dari singa laut dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti mau apapun itu versinya, semua punya satu kesamaan, yaitu lapisan dari bait suci, yaitu penutupnya itu dari atapnya itu terbuat dari kulit. Jadi yang bikin beda adalah kulit apa, tapi yang jelas itu terbuat dari kulit binatang. Kalau ada perbedaan terjemahan, itu karena sulit untuk mencari apa kata yang tepat untuk menggambarkan satu kata dalam bahasa Ibrani. Tetapi intinya itu adalah dari kulit. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa Indonesia ulang-ulang. Pertama-tama itu disebutkan di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-5, pada waktu Tuhan Allah meminta supaya inilah yang harus dikumpulkan, inilah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun bait suci. Kita baca dari ayat yang ketiga dikatakan inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari bangsa itu, bangsa Israel, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga dan sebagainya. Jadi ada beberapa macam kulit, ada kulit domba di sana, sudah ada juga bulu kambing di sana, lalu ada kulit lumba-lumba. Jadi ini adalah kan kita ingat ceritanya mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir. Jadi waktu Tuhan Allah katakan persembahan ini adalah persembahan yang harus kamu kumpulkan, Tuhan tidak menyuruh mereka, tolong kembali lagi ke Mesir, karena kalian kan tidak punya kulit domba. Mesti pergi lagi. Mereka baru sudah keluar dari Mesir, untuk apa kembali lagi ke Mesir? Untuk mencari emas dan lain sebagainya. Karena catatan Alkitab mengatakan dalam Keluaran pasal yang ke 11 dan 12 itu menyatakan bahwa pada waktu orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, maka Tuhan Allah dalam Keluaran 12, saya baca, Keluaran 12 ayat yang ke 35 dan 36. Orang Israel melakukan seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ada, jadi mereka sudah bawa itu. Jadi waktu Tuhan katakan kumpulkan untuk membuat bait suci, Tuhan tidak katakan, aduh di mana kita mau dapat ini? Artinya Tuhan meminta karena dia tahu ada di kantongmu, jadi dia minta. Kalau dia minta persembahan, ya dia tahu ada berapa uangnya. Jadi dia bukan meminta yang tidak ada, dia minta yang dia tahu ada. Jadi mereka tidak bisa mengatakan, aduh Tuhan, jangan minta emas dong. Kita kan dalam perjalanan dari Mesir menuju ke
negeri perjanjian, Tuhan katakan, oh saya tahu kamu ada emas, kamu ada perak. Ini di ayat 35, barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Itu segala macam, mau kain kermizi, kain lenan, dan segala macam kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga mereka memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Apa mereka merampasi, merampok? Tidak. Sudah ratusan tahun mereka menjadi budak di sana dan mereka mengalami ketidakadilan. Ini yang mereka ambil adalah upah yang selama ini ditahan. Mereka bawa. Jadi semua harta itu mereka bawa. Jadi waktu Tuhan melihat apa yang mereka bawa, Tuhan meminta supaya mereka mengumpulkan itu untuk membuat bait suci. Jadi kalau Tuhan mengatakan, ini di Keluaran pasal 25, Tuhan katakan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga. Itu artinya semuanya ini ada pada orang Israel. Ya. Kalau masing-masing bawa sedikit, itu yang keluar dari Mesir, menurut catatan Alkitab ada 600.000 orang laki-laki saja. 600.000 orang laki-laki saja, usia 20 tahun ke atas yang keluar, terhitung menurut sensus pada saat itu. Artinya kalau sedikit-sedikit saja sudah jadi banyak itu. Karena semuanya bawa dari orang Mesir. Orang Mesir kasih mereka, bermurah hati, termasuk ini kulit lumba-lumba. Jadi apapun ini kulit lumba-lumba, kita tahu ini adalah sesuatu yang berharga, makanya sampai dibawa oleh orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke negeri perjanjian. Saya tidak tahu apakah musang dan luwak adalah merupakan binatang-binatang yang sangat lazim di Mesir. Saya tidak tahu. Kalau untuk kulit lumba-lumba atau kulit dari ikan-ikan mamalia seperti sapi laut, ya, sikau namanya, atau dugong, atau apapun itu namanya, dalam beberapa versi bahasa Inggris, tidak heran karena Mesir kan ada di tepi laut. Makanya mereka menyeberang Laut Merah. Jadi kalau ada komoditi-komoditi atau barang-barang yang diambil dari kulit-kulit binatang laut itu pun, itu suatu hal yang lazim. Kita harus menyelidiki lagi kalau di Mesir dipakai untuk apa. Tapi yang Tuhan minta, Tuhan tahu bahwa itu ada. Terima kasih.